Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 bagian Critical Book Review atau CBR dari mata kuliah Pengembangan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SD. Di video kali ini kami akan menjelaskan dari hasil CBR atau dari buku yang dimana kami telah mengereview bab 8 yang berjudul Strategi Pengembangan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SD. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Tasya Nabila sebagai pemateri pertama dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Faiz Muhammad. Perkenalkan, nama saya Awalia Zahradina sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Jultri Elizabeth Lafau sebagai pemateri keempat. Baiklah, sebagai pemateri pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang buku utama dari Critical Book Review kami, yang dimana kami ambil buku utamanya adalah buku dari Universitas Negeri Medan yang berjudul Pengembangan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SD. Nah, bab 8 yang kami ambil adalah dengan judul Strategi Pengembangan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SD. Bagian yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah bagian A, yaitu Strategi Pengembangan Pembelajaran, yang dimana dia mencakup dua aspek. Yang pertama yaitu strategi berkelanjutan untuk pendidik. Nah, strategi perkembangan berkelanjutan untuk pendidik ini adalah untuk menyusun inovasi pembelajaran yang tersusun secara sistematis. Nah, bagian salah satu pendekatan yang dianjurkan adalah teknik PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Act, yang dimana proses tersebut adalah memungkinkan peserta didik untuk menciptakan atau membuat inovasi pembelajaran yang lebih efektif agar siswanya dapat tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Nah, aspek yang kedua adalah peningkatan pendekatan antara guru dan orang tua. Nah, proses ini adalah untuk memperlancar ataupun mempermudah komunikasi antara guru dan orang tua, yang dimana hal tersebut dapat memungkinkan siswa ataupun dapat memungkinkan guru lebih berinteraksi dengan orang tuanya. Misal, dalam pembelajaran hari ini, guru memberikan komunikasi kepada orang tua melalui grup chat ataupun secara pribadi, yang dimana komunikasi tersebut berisi apa saja kegiatan anak di sekolah ataupun apa saja yang telah dipelajarinya, materi-materinya di sekolah. Nah, proses tersebut adalah guru dapat menciptakan kemitraan yang mendukung dan perkembangan akademik serta emosional sang anak. Bagian yang kedua adalah saran untuk peningkatan kebijakan kurikulum, yang dimana dia mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu pihak sekolah perlu mempertimbangkan revisi dari kebijakan untuk memasukkan praktek terbaik dalam pengajaran. Yang kedua adalah kurikulum perlu disesuaikan dengan kepentingan abad 21 atau keperluan abad 21, yaitu 4C, yaitu critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Itu harus termasuk ke dalam kurikulum. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi berkala yang melibatkan semua pemangku kepentingan, yaitu pemangku kepentingannya di antara lain staf di sekolah, kepala sekolah, guru, dan orang tua. Dan yang ketiga yang akan saya bahas yaitu bagian C, yaitu refleksi dan harapan masa depan. Nah, refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran. Harapan utama untuk masa depan adalah menciptakan sistem pembelajaran yang lebih baik kepada siswa agar lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan siswa dan perkembangan pendidikan. Nah, refleksi terhadap proses pembelajaran ini harus sesuai dengan perkembangan pendidikan. Jangan misalnya perkembangan pendidikan sudah mencapai kurikulum merdeka, sedangkan siswanya masih menerima K13. Kita harus menyesuaikan dengan
perkembangan pendidikan agar siswa sekolah tidak tertinggal. Dan bagian yang kedua adalah harapan untuk pengembangan pembelajaran yang lebih inovatif. Nah, ini itu mencakup kepada pendidik agar seorang pendidik itu membuat integrasi teknologi di dalamnya untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif. Harapan lain adanya pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel dan berorientasi pada keterampilan abad 21, yaitu tadi 4C, 4C yaitu critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Dan seperti literasi digital, kreativitas, dan pemecahan masalah. Dan bagian ketiga yang akan saya bahas adalah visi masa depan pendidikan bahasa sastra Indonesia di SD. Berfokus pada pembentukan siswa yang tidak hanya menguasai keterampilan berbahasa dengan baik, tetapi dia juga dapat melakukan pemahaman mendalam dan apresiasi terhadap kekayaan dan sastra di Indonesia di SD. Nah, itu harapan masa depannya. Yang dimana siswa itu dirancang bukan hanya mengerti bahasa Indonesia saja, tetapi mereka mau mengapresiasi sastra yang sangat beragam di Indonesia. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan sebagai pemateri pertama. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari buku pendamping. Oke, rekomendasi untuk proses pembelajaran. Yang nomor 1, strategi pengembangan berkelanjutan untuk pendidik. Upaya mencapai efektivitas pembelajaran yang optimal, pendidik perlu menerapkan strategi pengembangan berkelanjutan yang terencana dan juga sistematis. Salah satu pendekatan yang sangat dianjurkan adalah penerapan siklus PDCA. PDCA yaitu Plan, Do, Check, dan Act, yang memungkinkan pendidik untuk merencanakan inovasi pembelajaran, melaksanakannya, mengevaluasi hasil, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Dengan merencanakan setiap tahap pembelajaran secara mendetail dan melibatkan umpan balik dari siswa, pendidik dapat menyesuaikan metode dan juga materi ajar agar sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi kelas. Evaluasi hasil pembelajaran secara rutin memberikan wawasan berharga tentang efektivitas strategi yang diterapkan, sementara tindakan perbaikan memastikan bahwa metode pembelajaran terus berkembang. Nah, yang kedua, peningkatan kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua. Peningkatan kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua merupakan kunci penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan juga holistik. Guru perlu membangun komunikasi yang terbuka dan rutin dengan orang tua untuk memahami kebutuhan dan juga kondisi siswa secara lebih mendalam. Dengan melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran baik melalui pertemuan berkala, laporan kemajuan, maupun platform komunikasi digital seperti WhatsApp, Zoom, atau Google Meeting seperti itu. Guru dapat menciptakan kemitraan yang mendukung perkembangan akademik dan emosional siswa. Nah, yang ketiga, saran untuk peningkatan kebijakan dan kurikulum. Peningkatan kebijakan dan kurikulum adalah langkah krusial dalam mengoptimalkan efektivitas pembelajaran di sekolah. Kebijakan yang mendukung pembelajaran dapat menciptakan lingkungan yang lebih adaptif. Selanjutnya, yang B, refleksi dan harapan masa depan. Yang pertama, refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran. Refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di tingkat SD merupakan langkah penting untuk mengevaluasi efektivitas metode pengajaran dan memahami dampaknya terhadap perkembangan siswa. Proses refleksi ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai aspek pembelajaran, termasuk strategi yang diterapkan, materi ajar, respons, dan pencapaian siswa. Dengan mengevaluasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki, pendidik dapat mengidentifikasi praktik terbaik dan area yang memerlukan penyesuaian. Hal ini juga memberikan kesempatan untuk menilai bagaimana pendekatan pembelajaran dapat lebih baik memenuhi kebutuhan siswa, serta bagaimana hasil pembelajaran dapat diukur dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Yang selanjutnya, harapan untuk pengembangan pembelajaran yang lebih inovatif. Harapan untuk pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang lebih inovatif mencakup integrasi teknologi dan pendekatan pedagogis terbaru untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif. Dengan memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi pembelajaran interaktif, media sosial, dan juga platform e-learning, diharapkan pembelajaran dapat menjadi lebih dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan siswa yang terus berubah. Nah, yang ketiga, visi masa depan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di SD.
Penggunaan media digital, aplikasi pembelajaran, dan platform e-learning diharapkan dapat memperkaya pengalaman belajar dan menjadikan proses pembelajaran bahasa dan sastra lebih menyenangkan dan tidak monoton, serta relevan untuk di zaman sekarang ini. Selain itu, visi ini juga mencakup pengembangan kurikulum yang lebih inklusif dan berfokus pada keterampilan kritis dan juga kreatif. Nah, bagian terakhir, bagian penutupnya, hadirnya buku ini diharapkan menjadi acuan berharga dalam memajukan pengembangan pembelajaran bahasa dan apresiasi sastra Indonesia di tingkat SD. Lalu yang terakhir ada bagian penutup. Hadirnya buku ini diharapkan menjadi acuan yang berharga dalam memajukan pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di tingkat SD dengan mengintegrasikan 4 literasi baru, yaitu literasi data, teknologi, manusia, dan juga bahasa, dengan fokus pada inovasi dalam modul ajar, bahan ajar, media, LKPD, dan juga penilaian. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan bab 2 dan bab 3 mengenai keunggulan dan kelemahan buku. Dimulai dari keunggulan buku utama. Dari segi keterkaitan antar bab, buku utama menampilkan keterkaitan antar bab yang cukup konsisten. Bab 8 yang berisi rekomendasi praktik pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia memiliki kesinambungan dengan bab-bab sebelumnya yang membahas teori dan praktik pembelajaran. Struktur pembahasan runtut mulai dari strategi berkelanjutan PDCA, kolaborasi guru, orang tua, dan siswa, hingga refleksi dan visi masa depan. Hal ini memperlihatkan adanya jembatan logis antara praktik lapangan dengan arah pengembangan pendidikan. Setiap subbagian saling menopang sehingga pembaca mendapatkan gambaran utuh mengenai bagaimana pembelajaran bahasa dapat dikembangkan di tingkat SD. Dari segi kemutahiran buku, buku utama sudah memuat konsep mutakhir, misalnya integrasi teknologi digital, literasi abad ke-21, serta pembelajaran berbasis proyek. Konsep PDCA dan pengembangan profesional guru juga menunjukkan kesesuaian dengan paradigma pendidikan modern yang menekankan evaluasi berkelanjutan. Buku ini relevan dengan kebutuhan era saat ini karena menggarisbawahi pentingnya adaptivitas dan fleksibilitas kurikulum. Dengan demikian, buku ini memberikan kontribusi yang aktual terhadap diskursus pembelajaran bahasa dan sastra di Indonesia. Selanjutnya yaitu kelebihan buku pembanding. Dari segi keterkaitan antar bab, buku pembanding memiliki konsistensi antar bab yang baik. Bab 7 sebagai bagian penutup secara sistematis menyimpulkan kembali inti dari bab-bab sebelumnya. Keunggulannya terletak pada penguatan aspek reflektif di mana rekomendasi, harapan, dan visi masa depan benar-benar mengaitkan teori dengan praktik. Keterhubungan antar bab terlihat melalui penekanan pada kolaborasi guru, siswa, orang tua, serta dorongan inovasi pedagogis yang sebelumnya telah dijabarkan pada bab-bab lain. Hal ini menciptakan kesinambungan ide yang memperkuat pesan utama buku, yaitu mengembangkan pembelajaran bahasa yang holistik dan apresiatif. Nah, sementara dari segi kemutahiran bukunya, buku pembanding menampilkan kemutahiran yang cukup tinggi dengan menekankan integrasi 4 literasi baru, yaitu literasi data, teknologi, manusia, dan bahasa. Penggunaan aplikasi interaktif, media digital, hingga pemanfaatan platform e-learning menjadikan buku ini responsif terhadap dinamika abad ke-21. Selain itu, buku ini lebih menekankan pengukuran berbasis data dan umpan balik real time, yang merupakan tren baru dalam pembelajaran berbasis teknologi. Dengan demikian, dibandingkan buku utama, buku pembanding terlihat lebih detail dan dalam menggambarkan bentuk konkret inovasi digital. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai bab 3 yaitu kelemahan buku. Dimulai dari buku utama. Dari segi keterkaitan antar bab, meskipun keterkaitan antar babnya cukup terjaga, kelemahan buku utama adalah kurangnya penjelasan yang lebih mendalam tentang implementasi praktis dari strategi yang ditawarkan. Misalnya konsep PDCA
hanya dijelaskan secara umum tanpa adanya contoh aplikasi nyata dalam pembelajaran bahasa di kelas. Hal ini membuat keterkaitan bab masih cenderung normatif, tidak sepenuhnya aplikatif. Dari segi kemutahiran buku, walaupun sudah mengangkat isu literasi digital, buku utama sepenuhnya mendalami integrasi teknologi secara praktis. Keterbatasan lainnya adalah kurangnya pembahasan mengenai data driven learning dan personalisasi pembelajaran yang saat ini menjadi isu global. Fokusnya lebih pada visi normatif ketimbang panduan teknis. Selanjutnya yang dibahas yaitu kelemahan buku pembanding. Dari segi keterkaitan antar bab, buku pembanding relatif lebih kuat dalam keterkaitan antar bab. Namun, kelemahannya terletak pada pengulangan konsep. Bab penutup masih mengulang beberapa gagasan yang sebelumnya sudah dibahas, sehingga menimbulkan kesan repetitif. Selain itu, tidak semua bagian penutup mengait secara langsung dengan studi kasus nyata yang bisa memperkuat rekomendasi. Sedangkan dari segi kemutahiran buku, walaupun buku pembanding cukup mutakhir, kelemahannya adalah terlalu menitik beratkan pada teknologi digital, sehingga aspek kearifan lokal dan konteks sosial budaya Indonesia kurang mendapatkan porsi yang memadai. Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara teori ideal dengan kenyataan lapangan, terutama di sekolah-sekolah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4 dan juga bab 5. Di mana bab 4 yaitu implikasi terhadap teori. Di mana di dalam kedua buku ini itu memberikan kontribusi besar terhadap teori pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Di mana di dalam buku utama memperkuat aspek teoritis mengenai siklus PDCE, kolaborasi dan juga visi pendidikan yang adaptif. Sedangkan di dalam buku pembanding memperkaya teori dengan menekankan integrasi teologi, literasi baru, dan pembelajaran berbasis data. Di mana di dalam kedua buku ini tuh memperluas kerangka konseptual pembelajaran bahasa meski dengan fokus yang berbeda, di mana di dalam buku utama lebih normatif, sementara di dalam buku pembanding lebih aplikatif dan kontekstual pada era digital. Nah, adapun implikasi terhadap kedua program pembangunan di Indonesia. Implikasi kedua buku ini tuh terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia cukup signifikan, di mana di dalam buku utama relevan dengan program pemerintah tentang penguatan literasi dan juga peningkatan profesionalisme guru. Sedangkan di dalam buku pembanding mendukung agenda transformasi digital di bidang pendidikan sebagai tertuang dalam kebijakan Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam kedua buku tersebut juga dapat menjadi referensi untuk memperkuat implementasi kurikulum Merdeka, terutama dalam meningkatkan literasi bahasa, berpikir kritis, dan kreativitas siswa. Adapun pembahasan dan juga analisisnya, di mana jika dibandingkan secara menyeluruh, buku utama itu memberikan kerangka konseptual yang cukup jelas, runtut, dan juga komprehensif. Buku ini itu menekankan pentingnya strategi berkelanjutan, refleksi pembelajaran, serta visi misi masa depan pendidikan, bahasa, dan juga sastra. Namun, adapun kelemahannya yaitu isinya itu cenderung normatif dan juga abstrak, sehingga guru atau pembaca mungkin kesulitan melihat contoh konkret penerapan di kelas. Sementara itu, di dalam buku pembanding, dampaknya itu lebih praktif dan juga inovatif, dikarenakan banyak menyoroti penggunaan teknologi digital, aplikasi pembelajaran, serta konsep literasi baru yang sesuai dengan tantangan abad ke-21. Nah, dalam hal ini, membuat buku pembanding lebih mudah diterapkan dalam konteks pembelajaran modern. Namun, meski demikian, buku pembanding itu kurang memberi
ruang dan juga aspek budaya lokal. Padahal pendidikan bahasa itu seharusnya tidak hanya melatih keterampilan teknis, tetapi juga dapat menanamkan nilai, identitas, dan juga karakter bangsa. Di sisi lain, buku utama itu lebih berfokus pada visi besar dan juga nilai-nilai pendidikan yang mendalam, namun kurang menyinggung terhadap mutakhir. Oleh karena itu, idealnya kedua buku ini dapat dipadukan, sintesis antara konsep normatif dari buku utama dengan pendekatan inovatif dari buku pembanding. Itu akan menghasilkan pedoman pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih seimbang, relevan secara global, namun tetap berpijak pada konteks lokal yang membentuk kepribadian siswa Indonesia. Selanjutnya yaitu bab 5, di mana ada kesimpulan dan juga saran dari materi kami, di mana kesimpulannya dari materi kami dari buku pembanding dan juga buku utama, di mana rekomendasi praktik pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia menekankan pada pentingnya strategi pengembangan berkelanjutan bagi pendidik melalui penerapan siklus PDCE, peningkatan kerjasama antar guru, siswa, dan juga orang tua, serta revisi kebijakan dan kurikulum untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih holistik, di mana dalam pendidikan juga perlu terlibat dalam pengembangan profesional berkelanjutan. Sementara kolaborasi dengan orang tua dan siswa dapat meningkatkan proses pembelajaran secara efektif. Visi masa depan pendidikan juga menargetkan penguasaan keterampilan berbahasa dan pemahaman mendalam terhadap sastra dengan integrasi teknologi dan pendekatan inovatif dalam kurikulum. Adapun sarannya yaitu pertama, implementasi strategi praktis, di mana kita itu memerlukan penjelasan yang lebih mendalam tentang penerapan strategi seperti PDCE dalam konteks pembelajaran nyata, sehingga guru dapat mengadaptasi dan juga menerapkannya dengan efektif. Saran yang kedua yaitu keterlibatan antara orang tua. Sekolah itu harus menyediakan platform komunikasi yang lebih baik untuk melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran siswa, sehingga dapat meningkatkan dukungan akademik dan juga emosional siswa. Saran yang selanjutnya ataupun saran yang ketiga yaitu revisi dalam kurikulum, di mana kurikulum kita itu perlu dirancang agar lebih fleksibel dan juga relevan dengan kebutuhan abad ke-21, mengintegrasikan keterampilan kritis, kreativitas, dan juga literasi digital. Saran yang keempat yaitu pendidikan berbasis konteks, di mana pendidikan berbasis konteks ini tuh penting untuk mengintegrasikan aspek sosial dalam budaya lokal dalam pembelajaran untuk menciptakan pengalaman yang lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Saran yang selanjutnya yaitu pengembangan teknologi, di mana pengembangan teknologi ini itu dapat mendorong penggunaan teknologi pendidikan yang lebih bermanfaat dan juga sesuai dengan kondisi lokal agar semua siswa mendapatkan akses yang setara terhadap sumber belajar yang lebih modern lagi. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.